Pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah Jateng nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi Hendi mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan hasil penghitungan suara di Pilkada Jateng 2024. Permohonan pencabutan gugatan Andika Perkasa Hendrar Prihadi itu ditujukan ke Mahkamah Konstitusi MK. Ia sudah dicabut gugatan pemilihan gubernur yang diajukan ke MK, kata Hendi kepada Kompas.com, Senin 13 Januari 2025. Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu enggan menyampaikan alasan pencabutan gugatan tersebut. Hendi meminta pertanyaan itu ditanyakan kepada Andika Perkasa atau Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Sebelumnya, dalam sidang permohonan, kubu Andika Hendi meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin sebagai pemenang Pilkada Jawa Tengah. Hal ini disampaikan kuasa hukum Andika Hendi, Martina, saat membacakan petitum gugatan mereka dalam sidang sengketa Pilkada Jawa Tengah di Gedung MK, Jakarta, Kamis 9 Januari 2025. Kami memohon majelis hakim membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Taji Yassin sebagai pemenang atau calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, ujar Martina. Kubu Andika Hendi juga meminta agar MK memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah terpilih hasil pilkada. Pihak Andika Hendi meyakini bahwa Ahmad Lutfi Taji Yassin pantas untuk didiskualifikasi karena diduga melakukan sejumlah kecurangan selama proses pemilu. Salah satu yang disoroti adalah masifnya pengerahan aparatur negara untuk mengerahkan massa. Keterlibatan para pejabat negara ini dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif ke seluruh daerah di Jawa Tengah. Diketahui, hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin memenangkan Pilkada Jawa Tengah dengan perolehan 59,14% suara, sedangkan Andika Hendi mendapat 40,86% suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Informasi mengejutkan datang sangat tiba-tiba dari Jawa Tengah. Pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendi yang didukung PDIP yang telah mengajukan gugatan dalam perkara sengketa Pilkada Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi mencabut kembali gugatannya. Tentu saja ini membingungkan bagi publik, setidaknya bagi pendukung pasangan calon Andika Perkasa Hendi di Jawa Tengah. Sebab dari gugatan yang dilayangkan Andika Perkasa Hendi melalui kuasa hukumnya di Mahkamah Konstitusi, tampak sekali di sana gambaran dugaan kecurangan Pilkada Jawa Tengah yang digambarkan oleh kuasa hukum Andika Hendi. Harapan rakyat tentu saja bukan hanya untuk kepentingan paslon Andika Perkasa Hendi semata, tetapi yang lebih penting adalah untuk kepentingan Jawa Tengah mendatang khususnya dan Indonesia mendatang umumnya. Kenapa demikian? Karena dengan adanya nanti sanksi atau apapun namanya dari persidangan di MK ini, rakyat tentu berharap agar ke depan tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan di saat pesta demokrasi, apakah ketika berlangsung pesta demokrasi, pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh rakyat, sebab rakyat tampaknya di Republik ini sudah tidak tahan lagi dengan berbagai bentuk dugaan kecurangan yang sudah keterlaluan di Republik ini. Tetapi dengan dicabutnya oleh paslon Andika Perkasa Hendi gugatannya di MK, sekali lagi rakyat tentu bertanya, ada apa ini? Pertanyaan seperti ini tentu saja akan menimbulkan berbagai jawaban di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi ada yang mengatakan dicabutnya gugatan oleh paslon Andika Perkasa Hendi bisa jadi
ada tukar tambah terhadap paslon ini nanti untuk di Jawa Tengah. Atau bisa jadi ada semacam tukar tambah nanti bagi Andika Perkasa ataupun Hendi di kabinet Prabowo Gibran. Atau bisa jadi juga ada semacam deal sekarang ini yang telah terjadi antara PDIP dengan pihak tertentu sekaitan dengan kasus tersangkanya Sekjen PDIP Hasto Kristianto di KPK. Spekulasi seperti ini bisa saja sekarang ini berseliweran di tengah-tengah publik. Namun kalau memang ada, ini kalau memang ada hubungan dicabutnya oleh paslon Andika Perkasa Hendi gugatannya di MK dengan apa yang disebutkan tadi, baik yang berhubungan dengan adanya tukar tambah jabatan atau dalam bentuk lainnya di Jawa Tengah atau di kabinet Prabowo atau terhadap kasus yang sekarang tengah dihadapi oleh Sekjen PDIP di KPK, tentu ini akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Dengan ini bisa jadi nanti akan ada kesan bahwa kasus ketidakadilan di dalam pesta demokrasi atau dengan kata lain kasus kecurangan yang terjadi di saat pesta demokrasi, baik pilpres, pemilu legislatif ataupun pilkada, bisa saja seenaknya ditukar tambah dengan berbagai kepentingan politik, elit politik. Ini tentu akan mengecewakan bagi rakyat, sebab dengan ini keadilan tidak akan mungkin bisa tercipta di negeri ini. Namun sahabat BN, publik sekarang tentu sedang menunggu apa sesungguhnya penyebab dicabutnya oleh paslon Andika Perkasa Hendi gugatannya ini. Sebab ketika ditanya, jawabannya hanya tanya saja ke PDIP. Tentu semakin menimbulkan tanda tanya bagi publik kalau ini jawaban yang didapatkan oleh publik. Sahabat BN, melihat perubahan yang terjadi di MK sekarang ini, rakyat optimis akan bisa keadilan dicapai di MK. Tetapi kalau MK sudah berubah, tetapi kalangan elit politik tetap juga bertahan dengan adanya tukar tambah politik, dengan adanya sandera menyandera di kalangan elit, tentu rakyat akan tetap juga kecewa karena keadilan tidak juga akan bisa tegak. Dan sangat dimungkinkan kalau ini yang terjadi, kecurangan demi kecurangan di dalam pesta demokrasi kita ke depan akan semakin merajalela. Demikian sahabat BN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.